hailing from parts unknown, Ato! Halo guys, selamat datang di channel Ucok Film. Apakah kalian baik-baik saja? Hapunten ya, maaf udah lama nih gak upload. Taulah, pelajar biasa. Tahu kan? Asik. Di video kali ini Uwa akan membahas sebuah film modern di mana para petinju manusia diganti oleh teknologi canggih yang digerakkan oleh manusia, yaitu robot. Film ini berjudul Real Steel yang dirilis 2011 dan disutradarai oleh Swan Levy. Film ini berdurasi 2 jam. Film ini mendapat nilai 7,1 dari situs IMDb. Gak usah banyak bacot lagi, kita langsung meluncur saja ke alur ceritanya. Jangan lupa ngopi ya, karena wah ini ngerekodnya pagi-pagi loh. Jangan lupa lah ngopi, jangan nontonnya pagi-pagi tapi. Oke, lanjut. Jauh di mana peradaban sudah modern dan olahraga tinju sudah tergantikan oleh para robot karena ketidakmampuan para umat manusia untuk terus bertarung di atas ring. Dan kisah akan berfokus pada pria yang bernama Carly Kenton. Dia adalah seorang kontroler robot tinju yang mempunyai hutang di mana-mana. Carly mempunyai sebuah robot yang bernama Abus. Dan Carly akan melakukan pertandingan rodeo di sebuah karnaval melawan seekor banteng. Jika Carly berhasil mengalahkan banteng itu, maka Carly akan mendapat uang taruhannya. Pertarungan dimulai dengan Abus yang berhasil membanting si banteng. Karena Carly yang begitu sombong sampai-sampai dia tidak sadar bahwa sang banteng sudah berlari ke arah Abus. Alhasil Abus pun menjadi besi rongsokan yang amburadul. Carly pun bergegas pergi dari sana karena dia takut ditagih uang taruhannya oleh Ricky. Tiba-tiba datang 2 orang ke arah Carly, dikira itu anak buah Ricky. Carly pun memukul salah satu dari mereka. Tapi Carly salah paham, mereka adalah suruhan dari kakak iparnya yaitu Debra dan suaminya Marvin. Mereka meminta agar Carly datang ke persidangan anaknya untuk mengurus hak asuh anaknya yang bernama Max Kenton. Carly pun segera pergi ke sana dan berhasil lolos dari Ricky. Setelah sampai di persidangan, Carly malah menjual hak asuh anaknya kepada Marvin sebesar $100.000 karena Marvin tidak ingin melihat istrinya kecewa. Akhirnya Marvin pun menyetujuinya. Tapi dengan syarat Max akan dititipkan kepada Carly selama 1 bulan karena Marvin dan Debra akan pergi ke Italia. Singkat cerita, Carly pun menemui pacarnya yang bernama Belly dan mengatakan bahwa Carly sedang memesan legenda robot dari Jepang yang bernama Noisy Boy. Tak berselang lama datanglah Debra dan Marvin untuk menyerahkan Max kepada Carly. Max yang mengetahui gelagat aneh bapaknya karena dia sadar bahwa bapaknya telah menjual dirinya. Max pun kesal kepada bapaknya. Carly yang tidak mau ambil pusing langsung pergi dari sana. Secara bersamaan datanglah pesanan dari Carly yaitu robot Noisy Boy. Kekesalan Max pun mulai mereda karena dia melihat legenda robot berada tepat di depannya. Carly memutuskan untuk memberikan pertandingan pertama kepada Noisy Boy malam ini. Max meminta agar diajak oleh Carly ke pertandingan tersebut. Karena kunci mobil berada di tangan Max, mau tidak mau Carly mengajak Max ke pertandingan itu. Singkat cerita, sampai mereka ke tempat pertandingan robot milik Finn. Melihat Carly membawa sang legenda, Finn menyarankan untuk memulai pertandingan dari yang terendah lebih dahulu. Dan jelas duitnya pun saeutik, tapi Carly menolaknya. Dengan sangat percaya diri, Carly ingin pertandingan utama melawan robot terkuat di sana. Sempat dilarang oleh Max, tapi Carly tetap kekeh dengan pilihannya itu. Akhirnya pertandingan pun dimulai.
Di awal pertandingan terlihat Nosy Boy mendominasi pertandingan. Tapi dengan beberapa pukulan dari Midas, Nosy Boy berhasil dikalahkan dengan mudah. Sebenarnya Carly bisa saja menang, tapi karena sistem bahasanya yang masih memakai bahasa Jepang, Carly kesulitan mengatasinya. Akhirnya mereka pulang dengan penuh kekecewaan. Sebelum pulang mereka mampir dulu ke sebuah tempat penampungan besi rongsokan untuk mencari beberapa suku cadang. Namun nasib sial menimpa Max, di mana dia harus terjatuh ke dalam sebuah jurang. Tapi beruntung dia diselamatkan oleh tangan. Yang dimana itu adalah tangan robot yang terkubur di sana. Karena robot itu sudah menyelamatkannya, Max pun meminta kepada ayahnya untuk membawa robot itu pulang ke rumah. Tapi Carly tidak peduli dan menganggap itu adalah barang rongsokan. Tapi Max yang berdedikasi tinggi bersikeras untuk membawanya. Max pun membawa robot itu sendirian tanpa bantuan dari Carly. Sesampainya di rumah, Max pun bertanya kepada Belly tentang robotnya. Apakah dia bisa bertarung seperti robot lainnya? Belly pun menjawab bahwa itu bukanlah robot petarung, melainkan robot untuk latihan bagi para robot petinju yang akan bertarung. Perkataan itu pun dipertegas oleh Carly dan meminta Max untuk menyerah dengan robotnya. Tidak mau menyerah, Max meminta untuk Belly menghidupkan kembali robotnya. Meski robot itu sudah jadul tapi masih tetap bisa menyala, Max kembali menghampiri Belly dan menanyakan tentang ayahnya. Belly menjelaskan bahwa Carly dibesarkan oleh ayahnya di sana. Dan Carly adalah seorang petinju debutan yang hampir mengalahkan petinju nomor 2 dunia bernama Nico. Tapi karena kekalahan itu, Carly memutuskan untuk pensiun dan memilih menjadi seorang controller robot tinju. Singkat cerita, malam pun gelap. Carly membawa Max ke sebuah pertandingan robot tinju terbesar yang disebut Real Steel atau WRB, kepanjangan dari World Robot Boxing Championship. Setelah sampai, Carly langsung menghampiri Finn. Kemudian Carly meminjam sedikit uang untuk membeli sebuah robot murah. Namun Finn menolaknya karena Finn tahu bahwa Carly memiliki hutang di mana-mana. Kemudian Finn menyarankan Carly untuk mengikuti sebuah pertandingan di tempat yang bernama zoo. Keesokan harinya Carly dan Max pergi ke zoo untuk mengikuti pertandingan di sana. Setelah sampai di sana, mereka menghampiri seorang bernama Kingpin untuk membicarakan jumlah taruhannya. Setelah mencapai kesepakatan, akhirnya Atom mulai melakukan debutnya sebagai robot petarung. Dan Atom harus berhadapan dengan robot yang bernama Metro. Meski di ronde pertama Atom sempat tersudut dan kewalahan, tapi Atom berhasil bertahan karena diselamatkan bunyi bel. Pada akhirnya Atom berhasil mengalahkan Metro dengan satu pukulan. Setelah selesai pertandingan, Carly dihampiri oleh seseorang yang mengajaknya untuk melakukan pertandingan yang lebih besar. Dan duitnya pun juga besar. Keesokan harinya, Max mengganti beberapa sistem dari Atom. Yang tadinya menggunakan mode remote, yang sekarang Atom dipasangi mode suara milik Nosy Boy. Ketika sedang asik berjoget ria dengan Atom, Max dihampiri oleh Carly. Dan Max langsung meminta Carly untuk mengajarinya bertinju. Tapi Carly menolaknya karena dia sudah pensiun dari dunia tinju. Lalu Carly menyarankan kepada Max untuk membuat ciri khas sendiri sebelum bertanding, yaitu sebelum masuk ring. Max dan Atom harus menari terlebih dahulu. Tapi ada satu syarat, yaitu Carly harus mengajarkan Max bertinju. Akhirnya bapak dan anak itu mencapai sebuah kesepakatan. Max akan menari dan Carly akan mengajarkannya bertinju. Singkat cerita, pertandingan kedua pun dimulai. Setelah mendapatkan pelatihan dari Carly, pertandingan demi pertandingan pun kembali dimenangkan dengan mudah oleh Atom. Carly kembali didatangi oleh seseorang yang menawarnya untuk
unjuk gigi di pertandingan yang lebih besar yaitu WRB. Tak pikir panjang mereka pun mengambil kesempatan itu. Dan ketika sedang melakukan persiapan pertandingan pertamanya di WRB, Curly meminta kepada Max supaya tidak gugup. Padahal Curly lah yang terlihat sangat gugup dan salah tingkah. Tiba-tiba datanglah anak buah Levovka, pemilik robot terkuat dan tak pernah terkalahkan di semua pertandingan WRB. Ketika sampai di tempat Lemkopa, ternyata Lemkopa ingin membeli Atom dan menawar robot itu dengan harga tinggi. Namun Max memilih tidak menjualnya karena mereka ada pertandingan melawan Twitch City, sebuah robot berkepala dua. Bapak dan anak itu pun terlibat adu sungut. Setelah saling beradu argumen, tibalah pertandingan Atom melawan Twitchy. Seperti biasa, Max memasuki arena dengan tariannya yang sudah menjadi ciri khas yang melekat pada Atom. Tyrant to win! Atom! Dan pertandingan pun dimulai. Meski sempat tersudut dan menerima beberapa tonjokan, akhirnya Kelly menemukan kemalahan Twitchy, lalu balik menyerangnya. Dan pada akhirnya Atom pun memenangkan pertandingan dengan satu pukulan. Ketika komentator akan mengumumkan pemenangnya, tiba-tiba Max merebut mic-nya tersebut dan menantang Zeus robot milik Lepopka untuk bertarung melawan Atom. Yang kalau bahasanya begini, ini koplok Lepopka. Ya aing nantang mana ke head. Sok si Atom lawan si Zeus wanieun lah. Sok gocapan der. Gitu cina ngomong nama AC. Setelah pertandingan selesai, mereka didatangi oleh Ricky dan anak buahnya untuk menagih hutang kepada Curly. Kemudian mereka dipukul sampai babak belur. Your friend's a real dirtbag. Less than an inch of your life. Keesokan harinya Curly menemui Debra dan Marvin untuk menyerahkan Max bukan tanpa alasan. Curly takut jika Max terus bersamanya. Nyawa dan keselamatan Max bisa terancam. Meski Max tidak mau pergi bersama Debra, Curly terus memaksa dan inilah cara terbaik untuk melindungi Max. Max pun pergi dan penuh kekecewaan dan harus melupakan pertandingan dengan Zeus. Setelah keputusan itu, Kelly terus memikirkan Max dan berniat pergi ke tempat Belly untuk meminta saran darinya. Keesokan harinya, Belly menyarankan untuk menjemput Max dan menyelesaikan pertandingan terakhir melawan Zeus. Kemudian, Kelly pergi ke kediaman Debra dan meminta izin untuk melakukan pertandingan terakhirnya bersama Max, walau hanya satu malam. Singkat cerita, malam pun gelap. Tibalah pertandingan antara Atom dan Zeus yang disaksikan oleh seluruh penduduk dunia. Dan pertandingan pun dimulai. Anjir, ramean nih. Wuhui. Tonjokan demi pukulan dilayangkan oleh Zeus sehingga membuat Atom tak berdaya. Tapi secara mengejutkan, Atom berhasil menyerang balik Zeus dan membuat juara bertahan itu kewalahan. Ronde demi ronde pun terlewati dengan saling jual beli serangan antara Zeus dan Atom. Atom pun sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya, tapi karena Zeus yang begitu tangguh dan kuat membuat Atom kembali tersudut. Karena terlalu banyak terkena pukulan, sistem pendengarannya pun rusak. Beruntung Atom berhasil diselamatkan oleh bunyi bel yang menjadi pertanda bahwa ronde keempat telah berakhir. Karena sistem suaranya rusak, Max meminta untuk Kelly memperlihatkan keahlian tinjunya. Awalnya Kelly ragu, tapi akhirnya Max meyakinkan Kelly dan Max akan mengganti sistem suara Atom kembali ke mode peniru. Kemudian ronde terakhir pun dimulai. Masih sama seperti ronde sebelumnya, Zeus yang begitu kuat kembali berhasil menyudutkan Atom. Ketika semua orang pasrah melihat Atom babak belur, beda halnya dengan Curly yang merupakan mantan seorang petinju yang menunggu Zeus kehabisan tenaga
Lalu disitulah Atom akan balik menyerang. Melihat Carly yang sangat bersemangat dan terlihat sangat menikmati pertandingannya sambil melambaikan tangan kikiaan ya asik. Please! Longer, fight back! Now. Membuat Max dan Belly sangat terharu. Kemudian ketika Atom akan mengakhiri pertandingan, bel pun berbunyi menandakan pertandingan telah selesai. Tibalah diumumkan pemenang pertandingan tersebut. In a shocking move, the champ is trying desperately to stay on his feet. Right. Oh, huge upper. Tapi sayang Zeus lah yang menjadi pemenangnya dan menjadi juara bertahan World Robot Boxing Championship. Tapi para penonton lebih memilih Atom yang menjadi juara dan memberikan julukan sebagai sang juara rakyat. Dan film pun selesai. Filmnya cukup seru dan membuat nostalgia bagi saya karena saya suka menontonnya di TV bersama kakek saya dulu. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah ngahutang karena bisa menyebabkan bonyok atau bareuh. Jika kalian suka dengan channel ini silahkan subrek, share video ini, komen, like, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan karena masih dalam kondisi pandemi. See you next time video seperti See you next time video seperti See you next time video seperti biasa, tukang cilok, tukang tahu. Hayu, tara thank you. Asik.